Kukerjai keluarga suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Alhamdulillah ya Bunda, kita semua sudah sampai di puasa yang ke-21. Semoga dilancarkan sampai hari Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Miska, panggil Mas Danu. Apa Mas? Jawabku. Kapan ayahmu akan ke sini? Kenapa lama sekali sih? Tanyanya dengan ekspresi kesal. Memangnya kenapa Mas? Tanya aku bingung. Ya, tidak kenapa-napa. Maksudku kan lebih cepat lebih baik daripada ditunda-tunda. Nanti malah uang itu hilang. Jawabnya. Jangan sampailah Mas. Bapak pasti sedih banget kalau sampai uangnya hilang. Kataku. Ya makanya, cepatlah bapakmu suruh ke sini. Biar kita yang pegang uangnya. Kan lebih aman. Lagi pula aku juga sudah gak sabar. Gak sabar apa Mas? Tanya aku yang tak mengerti. Aku gak sabar. Soalnya, baru saja aku dari dealer. Mobil yang aku inginkan sudah ada. Ya aku gak sabar kan ingin segera membeli mobil itu. Aku pasti terlihat keren jika ke kantor pakai mobil baru. Jawabnya tanpa mau menatapku. Kamu mau beli mobil baru Mas? Kalau nanti aku sudah dapat uangnya. Tanya aku memastikan. Iyalah, aku sudah ingin sekali mobil itu, sudah sejak lama. Tapi, aku tak punya uang. Ya mumpung kita ada uang, kenapa tidak? Jawabnya. Iya Miska, ibu juga sudah pesan loh perhiasan yang ibu inginkan. Besok kamu bayar ya. Terus jangan lupa, kamu kasih bagian ibu. Gak usah banyak-banyak lah, 50 juta saja. Tiba-tiba ibu mertua datang dan ikut menyahuti ucapan suamiku. Enteng sekali orang itu bicara. Dikiranya, aku mau apa? Membagi uang warisanku untuk mereka. Sorry saja. Aku sudah merencanakan rencana yang sangat bagus untuk kalian. Bersiaplah menerima kejutan itu. Batinku. Iya Mbak Miska. Aku udah gak sabar. Pingin beli handphone baru. Yang logonya apel tergigit itu. Kini tambah lagi adik iparku. Tiba-tiba datang dan langsung bicara seperti itu. Teruslah kalian berhayal, tapi jangan harap aku akan menuruti permintaan kalian ya. Miska, kamu kok diam saja? Kapan bapakmu datang? Tegur ibu mertua. Iya bu, nanti ku telepon lagi ya. Jawabku. Oke, ya sudah sana cepat masak. Kami semua sudah lapar. Perintah ibu mertua. Iya, cepat sana masak yang enak. Sambung suamiku. Ya begitulah aku diperlakukan. Tak lebih dari seorang pembantu rumah tangga. Mending kalau pembantu itu digaji, sementara aku boro-boro digaji. Uang nafkah saja tak layak. Dengan malas aku berjalan ke dapur. Kupikirkan menu apa yang aku masak untuk mereka. Kubuka kulkas. Kulihat apa yang bisa dimasak sekarang. Ternyata hanya ada sayur bayam dan juga telur. Ya udahlah, masak telur balado dan bening bayam saja. Segera aku eksekusi, dan sejam kemudian sudah matang. Kupanggil semua orang yang ada di rumah ini untuk makan malam bersama. Kok cuma masak ini? Gak ada ayamnya? Tanya adik iparku. Bahan makanan sudah pada habis, cuma itu yang ada. Jawabku. Ya kalau sudah tahu habis, kenapa tidak belanja? Omel ibu mertua. Mau belanja pakai apa bu? Uangku sudah habis. Apa? Udah habis? Ini baru tanggal berapa, Miska? Kamu kok boros sekali sih? Tiba-tiba suamiku mengumpati seperti biasa. Kalau aku bilang, uang belanja sudah habis padahal belum akhir bulan. Ya emang sudah habis, Mas. Karena yang kamu kasih ke aku itu bukannya banyak, Mas. Cuma 1 juta. Emang kamu pikir 1 juta itu cukup untuk apa? Entah dapat keberanian dari mana. Aku menjawab ucapan suamiku itu. Ya biasanya aku akan diam dan menerima hinaan dari mereka, tapi tidak lagi. Sudah cukup. Setelah 5 bulan menikah denganmu, aku sudah paham Mas, bagaimana sifat aslimu dan juga keluargamu. Dan sekarang aku semakin yakin kalau kamu menikahiku hanyalah karena harta. Ya, kamu tahu, orang tuaku memiliki sawah yang banyak. Makanya kamu mau menikahiku. Dan ini kan momen yang kamu tunggu, pembagian warisan.
Ya mungkin itu juga salahku. Aku tak mengenalmu lebih lama, supaya aku tahu sifat aslimu. Karena baru 3 bulan kita kenal, aku memutuskan untuk menikah dengan kamu. Hanya karena di awal dulu kamu terlihat sangat baik, sopan kepada orang tuaku dan juga adik-adikku. Seolah menunjukkan bahwa kamu itu laki-laki yang bertanggung jawab karena sangat menyayangi ibumu. Tapi nyatanya, semua itu bohong. Ya memang benar, dia itu sangat mencintai ibunya. Bahkan, uang gajinya semua diserahkan ke ibunya dan aku hanya diberi 1 juta. Iya sih, benar juga kata Kak Miska. Uang jajanku saja sehari 100 ribu. Dan Kak Miska dipegangi 1 juta untuk 1 bulan, mana cukup lah mas. Tumben sekali adik iparku ini membela. Kamu kenapa membela mbakmu sih? Udah tahu mbakmu ini yang gak becus ngatur uang. Bentak Mas Dano. Bener tuh kata adikmu, 1 juta mana cukup. Ya sudah, kamu tambahilah uang belanja istrimu, biar kita bisa makan enak. Lagi pula, kalau uangnya pas-pasan kita juga yang rugi. Maka cuma begini doang, kata ibu mertua. Mau nambahi pakai apa bu? Uangku kan semuanya sudah kukasih ke ibu, jawab Mas Dano. Ibulah yang berarti mengeluarkan uang, lanjutnya. Ya sudahlah. Ibu pun mengeluh tentunya. Dia tidak rela pasti kalau uang yang dikasih oleh anaknya itu dikeluarkan untuk makan. Padahal ya kembali ke dia lagi. Kalau aku pribadi tidak masalah. Yang penting bisa makan sudah alhamdulillah. Tapi tidak dengan keluarga suamiku. Mereka maunya makan enak. Kalau bisa ayam tiap hari dan juga daging. Tapi ngasih uang belanja cuma 1 juta. Ya udah, nih untuk belanja seminggu, cukup kan? Ibu mertua memberiku uang 500 ribu dan katanya untuk 1 minggu. Baiklah bu, aku akan menyesuaikannya, jawabku sambil menerima uang itu. Besoknya, aku berangkat ke pasar untuk belanja sekalian ke kontrakan adikku. Iya, aku memiliki seorang adik. Dia juga tinggal di kota ini. Kami sama-sama merantau. Karena di kampung, bapak maunya kami mengurus sawah. Tapi kami tak ada basic ke sana. Aku memilih kuliah dan bekerja. Tapi baru setahun kerja, aku malah ketemu sama Mas Danu dan dinikahi olehnya. Kalau adikku, dia mengambil sekolah jurusan otomotif karena dia suka sekali yang namanya dunia permotoran, meskipun dia seorang perempuan. Dan bapak tidak masalah. Yang penting, anak-anaknya nyaman menjalani apa yang disuka. Selain ingin bertemu adikku, aku juga ingin bertemu bapak. Ya sebenarnya bapak sudah 3 hari di sini. Dan aku belum memberitahu keluarga suamiku. Karena yang mereka tunggu bukanlah bapakku, melainkan uang yang akan dia bawa. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Kamu baru datang nak? Tanya bapak. Iya pak. Sepertinya bapak mengira kalau aku sudah dari tadi. Ku lepas rindu dengan adik dan juga bapakku. Ku peluk mereka bergantian. Ya meskipun di kota yang sama, aku jarang sekali bisa bertemu dengan Fitri. Aku tak mendapatkan izin dari Mas Danu. Itulah yang menyulitkanku. Karena katanya kalau seorang istri keluar tanpa izin suami, maka itu dosa besar baginya. Itulah alasanku jarang sekali kesini. Kakak kok bisa kesini? Apa diizinkan sama suamimu yang gak tahu diri itu? Tanya Fitri. Aku tadi sekalian mau ke pasar, jadi mampir dulu ke sini. Kalau izin ke sini pasti gak boleh, jawabku. Keterlaluan suamimu itu kak. Padahal cuma main ke rumah adiknya, masa gak boleh? Gerutu Fitri. Entahlah, tapi semenjak membahas soal warisan aku jadi tahu sifat asli mereka. Ya meskipun sudah kelihatan sih sejak awal, cuman sekarang aku lebih meyakini diriku sendiri. Aku juga gak nyangka kak, Mas Dan yang terlihat baik seperti itu ternyata mata duitan dan matre, kata Fitri. Iya sama, aku juga gak nyangka Fit. Sudah. Yang penting kita kan sudah tahu bagaimana sifat keluarga suamimu itu. Sebelum bapak benar-benar menyerahkan uang warisan itu ke kamu, ucap bapak. Iya pak, maaf ya pak, ternyata aku salah pilih suami, kataku. Iya nak, kamu tak pernah salah memilih. Sudah keadaannya begini dan takdir, kamu jangan pernah menyesali semuanya ya. Jadikan saja pelajaran.
Iya Pak, ucapku sedih karena aku benar-benar merasa bersalah. Umur pernikahanku saja baru 5 bulan. Kalau kata orang baru seumur jagung. Pasti Bapak malu jika nanti ada apa-apa dengan rumah tanggaku. Maaf ya Pak, kalau aku hanya buat malu. Kataku kemudian memeluk Bapak lagi. Bapak tidak apa-apa nak, lebih baik Bapak malu daripada kamu tersakiti. Jawab bapakku. Gimana Pak, besok Bapak sudah siap? Tanyaku sebelum pergi. Insya Allah, kamu tenang saja. Bapakmu ini sudah menonton banyak film. Insya Allah sudah pandai berakting. Jawab bapakku. Ya, kami akan memainkan drama besok. Tunggu saja episode terbaru ini. Aku segera berpamitan karena hari sudah semakin siang. Kalau aku tak segera pulang, pasti ibu mertua akan ngomel panjang lebar. Tapi sebelum itu, aku harus ke pasar untuk membeli kebutuhan. Untung saja tadi sudah kucatat. Dan aku memang punya warung langganan yang semuanya sudah lengkap. Jadi cukup satu tempat, semuanya sudah beres. Aku pulang naik angkot, karena barang-barang yang kubawa lumayan banyak. Sesampainya di rumah, dari mana saja kamu? Masa cuma ke pasar, sampai berjam-jam? Omel ibu mertua sambil berkacak pinggang. Maaf bu, jalanan macet. Jawabku tentu saja berbohong. Halai sudah, cepat sana. Masak untuk makan siang. Perintahnya. Ya begitulah. Aku ini memang diperlakukan sekasar itu. Meskipun aku sudah baik dan mengerjakan semua pekerjaan rumah, bahkan layaknya seperti pembantu yang tidak dibayar, tapi tetap saja, aku ini tak ada baiknya di mata mertuaku. Aku memilih masuk dan langsung masak untuk makan siang. Meskipun sudah tak tahan lagi, tapi aku tetap harus memainkan drama ini sampai aku puas mengerjai keluarga suamiku ini. Nah, gini dong, makan siangnya enak. Ada ikan, ada sayur. Ucap ibu mertua. Ya meskipun yang kumasak hanyalah ikan keranjang, tapi beliau itu terlihat sangat senang sekali. Kamu makannya jangan banyak-banyak ya, karena adikmu belum makan. Ucap ibu mengingatkanku. Iya bu, jawabku. Ya, selain diperlakukan tidak manusiawi, aku juga dilarang makan banyak dengan alasan adikku belum makan, yang dimaksud adalah adik ipar. Padahal nih ya, kalaupun dia pulang kuliah nanti, dia tidak akan makan di rumah, pasti sudah makan di luar. Untungnya, aku memang tidak bisa makan banyak. Satu centong itu sudah banyak menurutku, ditambah sayur dan juga lauk. Singkat cerita, besok pun tiba. Loh mas, kamu kok belum pakai baju kerja? Tanyaku heran, karena ini bukan hari libur tapi suamiku hanya pakai pakaian santai. Begitu juga dengan Dinda. Dia tidak menor seperti biasanya. Itu artinya dia akan di rumah saja, tidak berangkat kuliah. Kamu juga gak kuliah? Tanyaku langsung beralih ke Dinda. Aku libur hari ini, jawab Mas Dano. Sama, aku juga, jawab Dinda yang sangat sumringah. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, tapi itu bukan bapakku. Waalaikumsalam. Ibu dengan semangat, langsung ke depan. Mungkin itu tamu ibu. Tak lama kemudian, ibu sudah kembali. Di tangannya ada sebuah kotak yang sangat mewah. Aku penasaran dan melihat saja tanpa berani bertanya. Apa itu bu? Tanya Mas Dano. Ini perhiasan yang ibu pesan. Cantik kan? Ibu segera membuka kotak perhiasan itu dan memamerkan kepada kami semua. Cantik banget bu, cocok untuk ibu, kata Dinda. Iya bu, pas untuk ibu. Imbu Mas Dano. Aku pun hanya tersenyum saja. Aku hanya membatin, kira-kira kalian bisa bayar nggak ya nanti? Mana sih bapak kamu? Lama sekali, katanya hari ini mau datang. Tanya Mas Dano tidak sabar. Sebentar lagi mungkin mas lagi di jalan, jawabku lembut. Sekitar setengah jam kemudian, suara bapakku yang mengucapkan salam. Aku segera membukakan pintu. Semuanya bersalaman, dan aku berakting seolah baru bertemu bapakku setelah sekian lama. Di saat aku masih memeluk bapak, Mas Danu menarik tanganku. Sudah, jangan menangis, katanya. Aku yakin Mas Danu tidak sabar lagi. Makanya, dia tidak mau mengulur-ngulur waktu.
Aku sengaja menyuruh bapak membawa tas yang cukup besar. Pasti keluarga suamiku ini mengira bahwa di dalam tas itu berisi uang yang akan diberikan. Padahal tas itu kosong, tidak ada isinya. Selain handphone dan juga dompet bapak. Mas Danu, Dinda, dan juga ibu mertua fokus sekali melihat tas itu. Apalagi saat bapak meletakkan tas itu di atas meja. Semua mata mereka berbinar. Berharap kalau tas itu berisi uang yang sangat banyak. Mas Danu menggosokkan kedua tangannya. Seperti tidak sabar lagi ingin segera memegang uang itu. Kalau ibu mertua, dia masih bisa menjaga image. Pandai sekali memang. Kalau adik iparku jangan ditanya. Saat ini, dia sudah membuka internet untuk melihat handphone yang ia incar. Padahal seingatku handphone yang dia pakai sekarang belum lama dibeli. Palingan juga baru 1 tahun. Dan kondisinya masih sangat bagus. Ya meskipun HP-nya tak semahal dengan HP berlogo Apple tergigit itu. Untuk sebentar, kami berbasa-basi untuk menanyakan kabar satu sama lain. Dan setelahnya, tanpa tahu malu, Mas Danu langsung to the point ke bapak. Bapak kesini pasti mau mengantarkan uang itu kan? Tanya Mas Danu. Iya Danu, jawab bapak. Namun ekspresi wajahnya tidak sebahagia tadi. Mendengar jawaban iya dari bapak, tentu ketiga orang itu sangat bahagia. Sementara aku hanya bisa melirik ke arah bapak dan menahan tawa. Ya jangan sampai akting kami terbongkar. Ternyata bapakku pandai juga berakting ya, batinku. Sebenarnya begini, Nak Danu, kata bapak. Iya pak, kami siap kok menerima uang itu. Dan saya janji akan mengelolanya dengan sangat baik. Tenang saja pak, kata suamiku dengan sangat percaya diri. Iya, anak saya ini kerja kantoran, pandai mengatur uang. Puji ibu mertua meninggikan anaknya. Iya pak, benar. Bapak tenang saja. Uang itu pasti akan aman di tangan kami, kata Mas Danu. Iya, saya percaya. Kalau kamu pandai mengatur uang, Nak Danu. Tapi masalahnya, kata bapak terhenti. Aku yakin bapak sengaja melakukan itu supaya mereka penasaran. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya uangnya di bank ya? Bapak menyuruh kami untuk mengambil sendiri uang itu. Tidak masalah, Pak. Kami siap kok kapan saja, kata Mas Danu dengan percaya dirinya. Bukan begitu, Nak Danu. Tapi masalahnya, uang hasil penjualan sawah itu, lagi-lagi bapak menggantung kalimatnya. Iya, Pak, kenapa? Pasti sangat banyak ya, Pak, kata Mas Danu. Ekspresi wajah bahagia mereka benar-benar tidak bisa disembunyikan. Aku sangat jijik sekali melihatnya. Padahal, kalaupun uang itu ada, itu adalah uangku bukan uang mereka. Tapi seolah-olah mereka itu sok berkuasa. Aku hanya diam memperhatikan mereka, tidak ikut bicara. Karena aku nanti akan berakting, seolah baru tahu kalau uang itu bermasalah. Jadi begini nak, dan semuanya, terutama kamu Miska, bapak minta maaf, kata bapak. Lagi-lagi ekspresi bapak terlihat sangat sedih. Ada apa pak? Aku pun bertanya, seolah agar terlihat antusias dengan apa yang akan dikatakan oleh bapak. Jadi kemarin pas penjualannya, bapak itu dibantu oleh teman bapak. Dan bapak itu bodoh sekali. Malahan, bapak percaya kepada teman bapak itu untuk membawa uangnya. Dan sekarang dibawa kabur oleh teman bapak itu, nak. Akhirnya, bapak mengatakan yang akan membuat harapan mereka semua hancur. Tapi tidak denganku. Bapak pasti bercanda kan, Pak? Kata Mas Danu terlihat emosi. Tidak, nak. Bapak tidak bercanda. Jadi ceritanya begini. Kan teman bapak itu punya mobil. Dan bapak hanya bawa motor. Karena uangnya cukup banyak. Dan bapak takut juga. Akhirnya, bapak mempercayakan uang itu dibawa teman bapak pakai mobil supaya lebih aman. Sesampainya di rumah, ternyata teman bapak itu nggak ada. Karena kami tadi sudah janjian kalau akan langsung ke rumah bapak. Tapi malahan dia nggak ke rumah bapak. Dan sampai sekarang bapak nggak tahu dia ada di mana. Bapak juga sudah lapor polisi.
Tapi belum ada titik terang. Bapak bercerita dengan mengerutkan keningnya. Terlihat panik, gelisah dan merasa bersalah. Mas Danu langsung berdiri. Ia mondar-mandir sambil memegangi kepalanya. Pasti Bapak bercanda kan, Pak? Mana mungkin uang sebanyak itu hilang, Pak? Kata Mas Danu. Bahkan ia meninggikan suaranya itu. Sabar, Mas. Kamu jangan bentak-bentak Bapak. Bapak juga lagi sedih. Bapak kena musibah, Mas. Kataku. Aku tak bisa tinggal diam kalau Mas Danu sudah seperti itu. Kamu gimana sih? Bapakmu ini bodoh. Kenapa bisa mempercayakan uang sebanyak itu kepada orang lain? Meskipun temannya sendiri. Lagi-lagi Mas Danu membentak. Kamu kok ngomongnya gitu sih, Mas? Kamu jangan setega itu sama bapakku, Mas. Kok jahat sekali ngomongnya. Kataku tidak terima. Hampir saja aktingku terbongkar. Namun untunglah aku masih bisa mengendalikan diri dan Bapak memberi kode. Sudahlah, Pak. Lebih baik Bapak pulang sana. Aku nggak mau lihat Bapak di sini. Mas Danu dengan teganya mengusir Bapak. Kamu apa-apaan sih, Mas? Kok ngusir Bapak? Bapak itu lagi sedih, Mas. Kamu emang nggak sedih? Uangmu hilang? Teriak Mas Danu. Aku sedih, Mas. Aku syok. Tapi nggak harus seperti ini juga. Namanya musibah tidak ada yang tahu. Kataku. Hah, terserah. Mas Danu segera berlalu. Entah dia mau pergi kemana. Segera mengambil kunci motor dan melajukan kendaraan roda 2 itu. Pak, maafin suamiku ya, Pak. Ucapku. Meskipun kami sudah tahu bakalan begini, tapi tetap saja aku merasa tak enak. Aku mengajak Bapak keluar rumah. Daripada di sini nanti malah diomeli sama mertuaku lagi. Dasar gak jelas. Ibu mertua tiba-tiba menyeletuk, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan Dinda yang terlihat sangat kecewa. Ya, karena gak jadi beli HP baru. Akting Bapak bagus banget. Pujiku. Makasih. Tapi Bapak deg-degan juga. Tapi, karena ini Bapak tahu bagaimana sifat keluarga suamimu yang aslinya. Kata Bapak. Iya, Pak. Orang itu akan terlihat sifat aslinya kalau berurusan dengan uang. Bapak tahu sendiri kan bagaimana mereka? Kataku. Iya, Nak. Sekarang semuanya terserah kamu. Kamu yang menjalani. Bapak tidak mau ikut campur terlalu jauh. Tapi yang jelas Bapak akan selalu mendukung apapun keputusan kamu. Kata Bapak. Kemudian, kupeluk Bapak sebelum ia pergi. Padahal uang itu aman di rekeningku, Mas. Andai kamu dan keluargamu baik sama aku pasti tak akan melakukan ini. Tapi, kalian hanya memanfaatkan tenagaku di sini. Dan kalian malah sok menguasai uang warisanku. Padahal itu hakku. Aku yang berhak mengaturnya. Dan jangan harap kalian bisa mencicipi uang warisanku meskipun hanya 1 rupiah. Miska, teriak ibu mertua. Iya, Bu, ada apa? Tanyaku. Kenapa belum masak untuk makan malam? Sebentar lagi, Bu. Ini kan baru jam 3. Jawabku. Sebentar lagi kenapa? Nunggu apa? Nunggu malam? Nunggu kelaparan baru memasak begitu? Kata ibu mertua marah-marah. Ya, sejak urusan warisan itu tidak ia dapatkan, ibu mertua semakin marah-marah tidak jelas. Bahkan aku diam pun salah di matanya. Iya, Bu, aku masak sekarang. Kataku masih berusaha sabar. Tapi lihat saja. Kalau nanti aku sudah menemukan celah, akan kutinggalkan kalian semua. Karena untuk sekarang ini aku masih bingung. Jika ingin mengajukan gugatan cerai, alasannya apa? Karena tak mudah jika perempuan yang mengajukan gugatan. Aku harus punya bukti yang kuat. Karena kalau tidak, bisa saja kan suamiku memutarbalikan fakta. Kami bertiga sudah selesai makan malam, tapi Mas Danu belum juga pulang. Aku mencoba menelponnya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Malahan, tadi sempat 3 kali panggilanku ditolak. Sampai pukul 10 malam suamiku belum juga kelihatan batang hidungnya. Karena sudah ngantuk, aku memilih tidur. Belum lama terpejam, terdengar suara motor. Itu pasti suamiku. Segera aku membuka mata. Kubukakan pintu untuknya. Kamu dari mana, Mas? Tanya aku lembut. Tapi Mas Danu hanya diam tidak menjawab dan terus berjalan masuk ke kamar.
Mas Danu mengambil handuknya, lalu masuk ke dalam kamar mandi. "Kamu Mas ditanya malah diam saja," kataku lirih. Saat Mas Danu masih mandi, ponselnya berdering. Ada panggilan masuk. Aku langsung menjawabnya, mana tahu itu penting. "Sayang, kamu udah sampai belum?" ucap seorang wanita di seberang sana setelah panggilan terhubung. "Sayang? Astagfirullah, siapa wanita ini?" batinku. Aku memilih diam dan mendengarkan apa yang akan wanita itu katakan. Dan untungnya di saat itu, otakku terfikir untuk merekam suaranya, supaya aku bisa dapat bukti. Tidak jadi hanya merekam suara. Aku memilih mengambil video. "Sayang, kamu kok diam saja? Kamu sudah sampai belum? Besok, kamu kesini lagi ya? Aku rindu banget, dan aku suka banget permainan kamu," ucap wanita itu. "Halo sayang, apa sinyalnya susah sih?" katanya. Dia mengira kalau sinyalnya susah, sehingga di sini tidak menjawab apa-apa. "Sayang," panggilnya sekali lagi sebelum mematikan sambungan telepon. Panggilan pun diakhiri, dan tak lama setelahnya ada pesan masuk. Meskipun hanya lewat notifikasi, tapi pesan itu sudah terbaca separuh. Aku buru-buru memotretnya. Ya, lagi-lagi untuk tambahan bukti tentunya. Semoga Mas Danu gak tahu kalau aku menjawab panggilan seseorang itu. Ya, nomornya tidak diberi nama, jadi aku tidak tahu itu dari siapa. Mas Danu sudah membuka kunci kamar mandi. Segera aku letakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Kemudian aku duduk di ranjang, sambil berpura-pura menyiapkan pakaiannya. Kuperhatikan Mas Danu yang sedari tadi hanya diam. Kuperhatikan dari atas sampai bawah. Mata ini terfokus kepada bekas merah yang ada di dada suamiku. Ya, kalau biasanya ada di leher, tapi kali ini di dada. Kulit Mas Danu yang putih membuat noda itu terlihat jelas. Sebelum aku bertanya, kuaktifkan dulu rekaman videoku. "Mas, itu di dadamu bekas apa?" tanyaku, sambil berusaha mengarahkan kamera ke arah tanda merah itu meskipun dengan susah payah. Iya, aku berpura-pura sambil bermain ponsel. Padahal, aku sedang mengambil video. "Oh ini, kayaknya aku digigit semut tadi," jawabnya santai. Sama sekali tidak terlihat gugup. Tapi aku yakin, kalau tanda merah itu bukan karena semut, melainkan karena wanita yang barusan menelpon. Apalagi dia mengatakan kan, sangat ketagihan dengan permainan suamiku. Seperti biasanya, Mas Danu akan langsung tidur, tanpa mau mengajakku bicara atau apa. Ya, cuma 1 bulan saja pernikahanku yang manis, sementara sisanya tidak membahagiakan lagi. Aku juga sudah lama tak disentuh oleh suamiku. Dulu aku berpikir, mungkin aku dulu yang menawarkan diri. Tapi tetap saja, dia tidak mau melirikku. Aku seolah sudah tidak menarik lagi di matanya. Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Karena suamiku sudah mendapatkan kesenangan di luar dengan wanita lain. Tak lama, Mas Danu sudah tertidur pulas karena ia sudah mendengkur. Ku ambil ponselnya. Mana tahu ponsel itu bisa dibuka. Tapi sayang, ponsel itu menggunakan pola. Oh iya, ini kan ada sidik jarinya. Aku mencoba menempelkan jempol Mas Danu. Alhamdulillah bisa. Secepatnya aku membuka aplikasi yang biasa digunakan untuk chatting. Astagfirullah, ternyata semenjijikan ini isi chatmu, Mas. Buru-buru aku memotretnya. Ya, ini akan menjadi bukti yang sangat kuat untuk aku mengajukan gugatan nanti. Sudah cukuplah, aku menikah dengan laki-laki seperti dia. Aku tak dapat apa-apa, hanya dapat lelah. Tidak dapat bahagia sama sekali. Ternyata, Mas Danu chat dengan wanita begitu vulgar. Sumpah, tidak pantas sekali untuk dibaca sebenarnya. Dan banyak sekali chatan seperti itu. Dan kayaknya ini chatan sudah sangat lama tidak pernah dihapus. Dan banyak sekali. Kupikir ia melakukannya dengan banyak wanita. Tapi ternyata hanya dengan 1 wanita itu saja. Berarti wanita ini juga spesial di hati Mas Danu. Ya Allah Mas, padahal kita baru 5 bulan menikah, tapi kamu sudah berselingkuh. Untung Mas, aku belum terlalu mencintaimu. Sudah cinta tapi baru sedikit.
Kalau begini, aku lebih mudah untuk move on darimu, Mas. Kataku. Ya, tidak ada drama menangis-menangis. Aku tidak mau meneteskan air mataku. Terlalu berharga air mata ini untuk menangisi laki-laki seperti Danu. Keesokan paginya, aku tak seperti biasa. Kalau biasanya aku akan bangun pagi, membereskan rumah, membuat sarapan, dan mencuci pakaian. Tapi kali ini, tidak. Aku langsung membereskan baju-bajuku. Tak perlu buang waktu lagi. Sekarang saat yang pas untuk aku ke pengadilan, mengajukan gugatan. Dari chat yang aku baca, ternyata suamiku sudah berselingkuh selama 3 bulan. Iya, baru 2 bulan menikah denganku dia sudah berselingkuh. Pantaslah dia tidak meniduriku lagi. Meskipun aku tidak menangis, tapi aku butuh menenangkan diri. Aku pergi dulu ke rumah kontrakan adikku. Kakak kenapa? Kok tiba-tiba kesini bawa tas? Tanya Fitri khawatir, dan bapak masih ada di sana. Iya nak, ada apa? Apa kamu? Tanya bapak menggantung. Iya pak, aku sudah mantap untuk bercerai. Jawabku. Loh, apa tidak bisa diperbaiki dulu nak? Tanya bapak. Lihat ini pak, kutunjukkan bukti yang sudah aku dapatkan. Bapak dan Fitri melihat bukti itu bersamaan. Astagfirullahaladzim, kalau sudah begini sih fix, ceraikan saja, kata Fitri emosi. Bapak terserah kamu nak. Bapak lebih mendukung kalau kamu bercerai. Kata bapak, sebenarnya sama saja seperti Fitri, namun bapak lebih soft spoken. Kalimat yang dikeluarkan bapak juga lebih lembut daripada Fitri. Udah, ayo sekarang, aku antar, kata Fitri. Tunggu dulu, aku butuh menenangkan diri, kataku. Ya sudahlah, besok ya, jangan lama-lama. Ya adikku itu tentu tidak sabar lagi. Dia tentu tidak mau kalau ini berlarut-larut. Kenapa aku bisa pergi dengan mulus tanpa ada yang tahu? Karena aku pergi setengah 6 pagi, dan semua penghuni rumah selain aku belum ada yang bangun. Mas Danu pun sudah menelponku berkali-kali, karena mungkin dia melihat aku tak ada di rumah. Namun aku hanya mengirimkan satu pesan ke dia. Aku akan meminta cerai mas, aku tak sanggup hidup denganmu. Tulisku dan segera ku kirim. Ya, aku tak mau menjelaskan apa yang menjadi masalahnya. Toh dia pasti sudah tahu. Besoknya, Fitri benar-benar mengajakku ke pengadilan. Ia tak sabar lagi dan tidak mau buang waktu. Alhamdulillah, urusan selesai. Tinggal menunggu saja surat panggilan nanti. Beberapa hari di rumah Fitri, Mas Danu menelponku. Cepatlah pulang. Tidak usah ngambek gak jelas begini. Lagi pula kenapa mau minta cerai tiba-tiba? Kita kan tidak ada masalah, kata Mas Danu. Ya, aku memutuskan untuk mengangkat panggilannya. Tunggu saja beberapa hari. Aku akan membuktikan ucapanku. Jawabku. Apa sih maksudmu? Cepatlah pulang. Tidak usah berdrama. Rumah kotor. Siapa yang membersihkan kalau bukan kamu? Kata Mas Danu. Kemudian, terdengar juga teriakan dari ibu mertua. Tidak usah menya-menya kamu, Miska. Cepat pulang, bereskan rumah. Kami sudah membeli makanan berhari-hari. Cepat pulang, teriak mertuaku. Namun aku memilih mematikan sambungan telepon karena sudah malas. Dan hari yang aku tunggu pun sudah tiba. Surat panggilan dari pengadilan. Pasti sudah diterima juga oleh Mas Danu. Kupikir dia tidak akan datang ketika tahap mediasi. Ternyata dia datang. Aku membeberkan semua bukti. Ya, aku ingin cepat masalah ini selesai. Apa-apaan kamu meminta cerai hanya karena bukti chat seperti ini? Tanya Mas Danu setelah kami selesai sidang pertama. Apa? Bukti chat seperti ini? Dan kamu bilang cuma? Bahkan kamu sudah mengakuinya tadi. Kamu tidak usah mengelak, semua sudah jelas, kataku. Buru-buru aku pergi agar tak terus diajak bicara oleh laki-laki itu. Dan di sidang terakhir, kalimat pusaka dikeluarkan oleh Mas Danu. Kamu akan menyesal bercerai dariku. Bisa apa kamu tanpa aku? Katanya dengan sangat percaya diri. Tapi tidak kutanggapi. Aku hanya meliriknya kemudian pergi. Sekarang, kamu mau bagaimana nak? Kamu mau buka usaha apa? Tanya bapak. Ya, karena adikku sendiri sudah membuka usaha bengkel impiannya. Iya kak. Cepatlah tentukan supaya kamu bisa move on karena punya kesibukan.
Bapak dan kamu tenang saja, Fitri. Kakak sudah pikirkan usaha apa yang akan kakak bangun. Kakak suka fashion. Kakak mau buka butik saja. Bagaimana menurut Bapak? Tanyaku. Bapak sih setuju. Tapi ingat, pilihlah tempat yang strategis. Pasti laku. Dan jualah yang murah-murah saja, jangan yang mahal-mahal. Iya, Pak. Semua itu sudah aku pikirkan. Aku sudah mencari referensi jauh-jauh hari sebelumnya. Karena dari dulu aku memang pingin sekali punya butik, tapi belum punya modal. Ya nak, sekarang kan sudah ada modalnya. Lakukanlah apa yang kamu suka. Bapak hanya bisa mendoakan semoga usaha kalian lancar ya. Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak. Karena Bapak sangat mendukung kami, kataku. Akhirnya yang kurencanakan, kurealisasikan juga. Aku sudah mendapatkan toko yang pas, tempatnya strategis. Aku menyewa terlebih dahulu untuk mencoba. Jika memang nanti bagus progresnya di sini, akan kubeli karena kebetulan toko ini juga dijual. Untuk sehari pertama, masih sepi. Hanya ada beberapa pengunjung. Namun di hari kedua sudah ada kemajuan. Di hari ketiga, lebih ramai lagi. Hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sejauh ini, cukup bagus. Selalu saja ada yang belanja di sini. Alhamdulillah. Karena memang barang-barang yang aku jual tidak terlalu mahal. Dan tentunya kualitas menyesuaikan harga. Alhamdulillah ya nak. Untuk bulan pertama, ini cukup bagus loh. Kamu gak salah pilih tempat. Tempatnya strategis. Dan bajumu ini tidak hanya menjadi kunjungan orang-orang ketika mau lebaran. Tapi hari-hari biasa juga orang pasti mau datang ke sini, kata Bapak. Iya Pak. Mudah-mudahan terus lancar ya Pak. Amin. Kamu tambahi saja barang daganganmu. Jual sendal juga boleh. Dan aksesoris. Pasti banyak tuh peminatnya. Kan yang banyak kesini itu perempuan, kata Bapak. Iya Pak, sudah kupikirkan juga itu. Akhirnya, uang warisan yang masih ada, kutambahi untuk modal. Dan alhamdulillahnya juga uangnya masih banyak. Bisalah, kalau memang cocok di sini, akan kubeli ruko ini. Kalau kupikir setelah bercerai darinya, ia tak akan mengusik hidupku lagi, ternyata aku salah. Tiba-tiba orang yang tak aku harapkan datang. Ia datang bersama seorang wanita. Ia menggandeng mesra wanita itu. Kamu kerja di sini ya? Tanya Mas Danu. Apa lebih baik aku berpura-pura saja ya? Mau cari apa? Aku tak menjawab pertanyaannya, aku malah menanyakan dia mau cari apa. Dia siapa? Mantan istri kamu ya? Tanya wanita yang di sebelahnya, yang sedari tadi dirangkulnya. Ya mereka lengket, seperti sudah memakai lem saja. Tapi aku yakin pasti mereka belum menikah. Iya, dia mantan istriku. Ternyata dia bekerja di sini. Aku yakin sekarang ini dia pasti menyesal menceraikanku, kata Mas Danu dengan percaya dirinya. Tapi sayangnya aku gak menyesal. Malahan aku senang. Aku bisa bebas kemana saja. Dan aku tidak harus mengurusi keluargamu yang tidak tahu diri itu, kataku. Jaga bicaramu. Enak saja kamu mengatai keluargaku tidak tahu diri, kata Mas Danu tidak terima. Memang tidak tahu diri. Aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik, tapi tidak dihargai oleh ibumu. Aku berusaha menjadi istri yang baik, tapi tidak dihargai olehmu. Aku menjadi ipar yang baik pun tidak dihargai oleh adikmu. Jadi benar kan, keluargamu tidak tahu diri, kataku. Ya, sama sekali aku tidak takut untuk menjawab ucapannya. Halah, jangan sombong kamu. Hanya karyawan di sini saja kamu belagu. Mana bosmu? Aku mau borong baju-baju di sini, kata Mas Danu. Bergegas, aku ke dalam. Kupanggil karyawanku yang sedang ada di toilet. Aku menyuruhnya berpura-pura untuk menjadi bosnya. Sayang, kamu pilihlah baju mana saja yang kamu mau. Pasti akan kubelikan semuanya, kata Mas Danu dengan sombong. Permisi Pak, ada yang bisa dibantu, kata karyawanku itu. Saya mau beli baju yang mahal di sini, kata Mas Danu. Oh, begitu ya Pak. Di sini Pak, kami punya rekomendasi dan cocok untuk pasangan Bapak. Pandai juga berakting karyawanku ini. Wanita itu pun memilih banyak baju yang dia suka. Dan Mas Danu tidak melarangnya. Ya pasti dia ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu. Baguslah, setidaknya hari ini barang-barangku banyak yang laku.
Sudah sayang, sudah mas. Kayaknya udah gak ada yang bagus lagi di sini, kata wanita itu sombong. Wanita itu pun meletakkan setumpuk baju di meja kasir. Cepat dihitung, jangan sampai salah. Lihat, aku sudah borong banyak. Aku mampu membayarnya. Kamu pasti menyesalkan tidak pernah merasakan seperti ini, kata Mas Danu lagi-lagi memanasiku. Tanpa menjawabnya, aku langsung menghitung semua baju yang dia beli. Totalnya 2 juta, kataku. Mas Danu tanpa ragu mengeluarkan dompetnya dan membayar sejumlah uang yang aku sebutkan tadi. Ini, katanya dengan sombong melemparkan uang itu. Untungnya uang itu di-steker sehingga tidak berhamburan. Ku ambil dan ku masukkan ke laci gasirku. Alhamdulillah ya Bu, banyak yang laku hari ini, ucap karyawanku. Dia sengaja mengeraskan suaranya. Kenapa Anda memanggil dia ibu? Hah? Tanya Mas Danu yang tiba-tiba kembali. Ya jelas, karena dia itu bos saya, jawab karyawanku dengan tegas. Maksudmu? Ya, saya karyawannya, dan beliau adalah bos saya, kata karyawanku sekali lagi. Pasti kamu bercanda kan? Tanya Mas Danu. Tidak, saya tidak bercanda. Ini bukti kepemilikannya. Iya, aku memiliki izin usaha dan itu atas namaku. Kurang ajar. Kamu sudah menipuku. Rugi aku belanja di tokomu, kata Mas Danu. Kembalikan uangku sekarang, katanya. Tidak bisa. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan kecuali salah ukuran. Sementara Anda sudah memilihnya sendiri kan? Kataku. Sambil aku menunjukkan peraturan di tokoku ini. Sialan. Mas Danu pun terlihat emosi. Dan dengan kasar menarik tangan pasangannya. Sakit mas, pelan-pelan, kata wanita itu. Aku tos ria dengan karyawanku. Tentu saja untuk merayakan banyaknya barang yang laku hari ini. Ya tak aku pungkiri, Mas Danu adalah orang pertama yang paling banyak belanja. Kapok deh, kataku. Oh ya, aku lupa menceritakan. Waktu itu kan, ibu mertuaku sudah pesan perhiasan dengan temannya. Tentu dia tidak mampu membayar. Dan dengan malu, ia mengembalikan perhiasan itu karena sudah ditagih uangnya dan tidak bisa bayar. Waktu itu aku melihat sangat malu sekali ibu mertuaku. Aku yakin setelah itu ia akan menjadi bahan gosip teman-temannya. Saking serunya aku sampai lupa menceritakan kepada kalian. Setelah kejadian itu, Mas Danu sering kesini, bukan untuk belanja, melainkan untuk mengatakan hal-hal buruk kepada para pelangganku. Tapi para pelangganku malah melihat Mas Danu itu seperti orang gila. Kayaknya dia gangguan jiwa deh, Mbak, kata seorang pelangganku yang hendak membayar. Iya, Mbak, kayaknya, jawabku sambil tersenyum. Iya, masalahnya Mas Danu bicara ngawur kepada semua pelanggan yang datang. Dia mengataiku wanita murahan, wanita tidak tahu diri. Bahkan dia tidak tahu malu. Bilang kalau uang warisan yang aku terima ada haknya di sana. Padahal tentu tidak ada hukumnya seperti itu kan. Uang warisan orang tuaku berarti hakku. Ia sebagai suami tidak ada hak sama sekali. Cepat Miska, berikan uang yang menjadi hakku, todong Mas Danu. Apa? Uang apa? Memangnya selama ini kamu ngasih aku apa? Sampai kamu minta uang ke aku? Tanyaku. Sudahlah, tidak usah berdrama kamu. Dasar kamu ratu drama. Pandai membohongiku. Pandai berakting dengan keluargamu itu. Maki Mas Danu. Ia memakiku lagi. Karena sudah muak, segera aku telepon polisi. Agar ia segera diusir dari sini. Para pelangganku yang geram akhirnya menahan Mas Danu. Ia memegangi laki-laki itu sampai polisi datang. Ya, aku melaporkannya karena dia sudah sangat mengganggu keamanan di sini. Pak, jangan bawa saya tidak salah, kata Mas Danu tidak mau. Namun polisi tetap membawanya paksa. Aku yang merasa terganggu tentu saja tidak akan membiarkan dia tidak dipenjara. Aku harus memberinya pelajaran supaya dia kapok. Akhirnya Mas Danu dipenjara selama 3 hari. Meskipun cuma 3 hari, hal itu sukses membuat Mas Danu dipecat dari kantornya. Karena sudah membuat malu. Karena hal itu juga kan dia harus absen tidak bekerja. Syukurin, salah siapa banyak tingkah. Sudah benar-benar berpisah supaya hidup tenang malah mengusikku.
Rasain tuh akibatnya. Sekarang tak ada lagi pekerjaanmu, bagaimana cara kamu menghidupi ibu dan juga adikmu. Sejak saat itu Mas Danu tidak mengusikku lagi. Pasti dia takut kalau masuk penjara lagi. Sekarang aku bisa hidup dengan tenang tanpa ada gangguan dari mantan suamiku yang toksik itu.